Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna, amma ba'du. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat ini, tempat yang paling mulia. Bukan karena nasab kita berkumpul di sini, bukan pula karena urusan kepentingan dunia dan keuntungan dunia kita berkumpul di sini, melainkan ingin mendengar apa saja yang disampaikan oleh baginda kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadis-hadis dan wejangan-wejangannya. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat ini dalam keadaan baik, suasana baik, dan di tempat yang paling baik, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mempertemukan kita di surganya, surga yang paling baik, duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita baca hadisnya bersama-sama dari Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. An Sulaiman ibn Surad radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya waktu itu sedang duduk bareng bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kenikmatan yang sangat luar biasa berjumpa dengan idola kita. Kita pengen sekali bertemu dengan siapa sih para sahabat Nabi, bagaimana ya istri-istri Nabi yang salihah, bagaimana sahabiah-sahabiah yang salihah, dan bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim yang salihin, serta bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin melihat mereka, duduk memandang wajahnya, berbincang-bincang dengan mereka. Kenikmatan yang hanya bisa digapai nanti di surga, ketika seluruh permintaan semuanya akan terwujud dan tidak ada keharaman atau terhalang darinya. Qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya duduk bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabbani, dan ada dua orang saling tunjuk dengan emosi, marah sampai nunjuk. Yastabbani dari kata sabbabah. Sabbabah itu ini, telunjuk. Kenapa dikatakan sebagai sababah? Karena orang kalau lagi marah, lagi emosi, dia pasti nunjuk ke lawannya, ya, pasti dia akan nunjuk. Makanya pakai telunjuk, disebut sababah. Seumur-umur saya belum pernah lihat orang lagi marah-marah kemudian nunjuknya pakai jempol. Nggak ada itu, marah kemudian nunjuknya pakai jempol. Marah versi sopan katanya, nggak ada. Ya, namanya orang marah ya semuanya akan pakai telunjuk. Wa rajulani yastabbani, dan dua orang saling tunjuk karena marah. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu, salah seorang dari keduanya sampai ada yang memerah wajahnya, saking emosi, marah sampai memerah wajahnya. Wantafaqat audajuhu, dan intafaqat itu artinya membesar. Audajuhu, urat-uratnya, urat-urat leher, ya, saking kuat dia teriak-teriaknya dan marah-marahnya.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'alamu kalimatan, sungguh saya tahu ada satu kalimat, ada satu kata, lau qalaha, seandainya mereka mengucapkan kalimat ini, la dhahaba anhu ma yajid, niscaya akan hilang darinya apa yang sedang dia rasakan itu, emosi, kemarahan. Lau qala, seandainya saja dia mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan ar-rajim, yang dirajam. Rajim itu artinya yang dilempari pakai batu sampai mati. Itu namanya rajim. Pekerjaannya disebut dengan rajam atau rajam, ya, yaitu suatu amalan melempar batu ke orang sampai mati. Nah, yang dilempari batu sampai mati itu namanya rajim. Itu namanya rajim. Amalnya namanya rajam, yang dilempari batu sampai mati itu namanya rajim. Minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang rajim. Sampai diterjemahkan menjadi setan yang terkutuk, ya. Tapi padahal asli katanya seperti itu, ya. Asli katanya adalah demikian. Fabarakallahu fikum, niscaya akan hilang darinya apa yang dia rasakan. Orang kalau marah, sebetulnya cukup dia mengucapkan ini saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu akan padam emosinya, akan hilang kemarahannya. Cuma orang gak mau nyebut kalimat ini ketika marah, seolah merasa gak pantas. Lagi marah kok nyebut, ya. Lagi marah kok ingat sama Allah. Lagi marah ya terusin aja, wong barang setan, ya. Disuruh nyebut gak mau, disuruh eling sama Allah gak mau, ya. Maka orang yang marah semestinya dia harus nyebut. Apa yang dia harus sebut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya kadang kalau orang lagi misah antara orang yang lagi emosi, ya, pasti orang yang lagi misah itu bilang eling, ya. Nyebut, ya. Lah nggak dijelaskan elingnya apa, nyebutnya apa, ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ngajari, kalau lagi ada yang ribut, ada yang lagi saling caci maki, diingatkan dia untuk mengucapkan kalimat itu. Faqalu lahu, maka orang yang dengar kalimat ini langsung nyamperi dua orang yang lagi pertikai tadi, melerai mereka sambil mengatakan, inna nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya nabi kita mengatakan, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim, sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim, niscaya akan hilang darimu kemarahan ini. Sebab kemarahan ini awalnya itu dari setan. Setan tahu, oh ini ada emosi. Emosi itu sebetulnya setitik dari kembang api, setitik dari bara api yang ada di dalam tubuh manusia. Kecil sekali pada awalnya, kecil sekali emosi itu. Nah, setan melihat ada bara api sedikit mulai keluar, tugasnya setan apa? Kipasi, ya, dikipasi. Biar apa? Supaya makin gede, supaya nyala makin besar. Kalau sudah makin gede, makin besar, emosilah orang tersebut. Bagaimana cara memadamkan api itu? Katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Karena tugasnya setan ngipasi bara api biar nyala. Nah, tapi jangan pula setelah ini kamu katakan tukang sate itu setan, ya. Nggak, ya. Artinya adalah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa saat setan itu dia melihat peluang, melihat celah sedikit saja, dia akan memanfaatkannya. Celakanya kita saat kita selalu mengikuti bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan setan. Padahal kalau kita mau ingat
dengan hadis yang semacam ini, juga terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, itu kita tenang, kita nggak akan mudah terpancing oleh setan. Apa sih firman Allah Subhanahu wa taala yang mirip dengan hadis Nabi kita pada malam hari ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaidasyaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan itu padahal lemah sekali kepada kalian, lemah. Nggak kayak manusia. Setan itu kalau sudah ngerayu, kamu ta'awud sedikit hilang, ya. Meskipun nanti akan datang lagi, ya. Tapi ta'awud sedikit hilang, abaikan sedikit itu hilang. Nggak kamu dengarkan itu hilang. Kamu ngobrol dengan setan itu sendiri di dalam jiwamu sendiri, dia juga akan kalah, ya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kaidasyaitan kana dha'ifa." Dan di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan kalau orang yang lagi marah kemudian dia ta'awud, subhanallah, nanti kemarahannya akan padam. Dan kalau padam, bagaimana cara ngipasi sesuatu yang sudah nggak nyala api? Setengah mati. Setannya bisa setengah mati. Mau bagaimana? Udah dipadamkan, ya. Oleh sebab itu ini penting, orang yang kalau lagi marah, lagi emosi, lagi tengkar, dipisahkan, disuruh eling, disuruhnya nyebutnya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau saya pas lagi diaman, ya, ketika lagi ada yang ribut, ya, sambil dipegang jenggotnya, sambil dikatakan sallu 'alan nabi, sallu 'alan nabi, ya. Suruh sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, itu kalau sudah dipegang jenggotnya suruh ngomong sallu 'alan nabi, ya kita sudah nggak bisa marah lagi. Masa ada lagi sholawat sambil marah-marah, Allahumma sholli ala Muhammad? Kan nggak mungkin, ya, nggak sopan, nggak adab, nggak akhlak sama Nabi. Maka ketika dipegang jenggotnya dan disuruh sholawat kepada Nabi, seringnya orang tersebut akan hilang kemarahannya. Ala kulli hal, ini penting. Ingat kepada Allah akan menghancurkan bisikan-bisikan setan dan tipu daya mereka. Hadis muttafaqun alaih. Al hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis yang ke-47, wa an Mu'adz bin Anas, dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man kawama ghaidha, man kawama ghaidha, barang siapa yang menahan ghaidh. Ghaidh itu asal katanya adalah air yang dimasukkan ke dalam suatu wadah air minum. Air dimasukkan ke dalam wadah air minum terus sampai penuh, sampai berada di mulut botol itu, ya, di botol wadah air itu tadi. Tapi ghaidh itu biasanya disimpannya botolnya dari kulit, botolnya itu dari kulit yang sudah disamak. Nah, ketika air itu sudah sampai mulut botol, ini masih terus diisi, nggak boleh tumpah sampai setetes pun, nggak boleh ada yang keluar. Maka bagaimana caranya? Ditutuplah mulut botol itu tadi, ditutup mulut botol itu sehingga tidak ada yang keluar barang setetes pun. Itu namanya ghaidh. Itu namanya ghaidh, menutup jangan sampai tumpah. Apa yang ditutup? Mulut botolnya. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan man kadzama ghaidha, barang siapa yang dia menutup mulutnya, menahan kemarahannya, ditahan, jangan sampai keluar lewat kata-kata emosinya itu. Lagi marah jangan ngomong. Kalau orang marah kemudian dia ngomong, akan kemana-mana rusaknya, akan kemana-mana rusaknya. Kejelekannya lebih parah dibandingkan kemarahannya. Bahkan dia nggak bisa memperbaiki apa yang sudah dia lakukan. Kalau sempat dia ngomong dan berkata-kata ketika marah, nggak bisa diperbaiki, percuma. Sakitnya masih ada di dalam hati manusia yang mendengar. Meskipun nanti minta maaf, akan diingat terus sampai kapanpun. Wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu, padahal dia bisa saja
untuk membuka mulutnya. Padahal kata Rasulullah SAW, dia bisa saja untuk membuka mulutnya, mengucapkan, membalas kata-katanya, ya, dengan cacian yang sama. Ya, dia dicaci. Sebetulnya orang yang mencaci ini jauh lebih jelek, jauh lebih jelek. Dulu, ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjumpai saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, memfitnah adiknya Nabi Yusuf, yaitu Benyamin. Memfitnah adiknya Nabi Yusuf, yaitu Benyamin. Difitnah bahwasanya anak ini kalau sampai mencuri berarti memang dia anak nakal, anak yang jelek karena berani-berani mencuri. Mendengar kalimat kakak-kakaknya, Nabi Yusuf sangat marah, sakit hati, ya. Tapi ditahan sama Nabi Yusuf, nggak ngucap. Qala antum syarrum makana, kalian itu jauh lebih jelek, lebih jahat ketimbang adik saya ini. Ya, kenapa? Karena kalian ngebuang saya dulu, ya. Tapi belum dikeluarkan kartu asnya sama Nabi Yusuf, nanti, bukan sekarang, ya. Kalian sampai tega membikin ayah saya buta dengan berbohong. Itu kalau mau dibalas bisa saja Nabi Yusuf ketika itu, tapi ditahan sama Nabi Yusuf. Wa huwa qadirun ala ayyunfidahu, padahal dia mampu untuk menjawabnya, tapi dia memilih kadzama ghaidha. Dia lebih memilih untuk menutup mulutnya supaya tidak keluar kata-kata. Da'ahu Allah Ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Nanti ketika di hari kiamat, saat manusia seluruh makhluk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini terlebih dahulu akan dipanggil oleh Allah. Dipanggil pada hari kiamat, ngapain? Suruh maju hatta yukhayyirahu minal hurul 'aini ma syaa. Suruh maju, ngapain? Dijajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian banyak bidadari-bidadari surga. Kamu milih dulu dari yang cantik-cantik ini, kamu mau milih mana? Ya, ini pahalanya orang yang lagi marah kemudian dia nahan emosinya, tidak membalas dengan kata-kata padahal dia mampu untuk melakukannya. Pahalanya seperti ini. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya hasan. Naam, tafadhol untuk adzan terlebih dahulu, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan hadis yang ke-48. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya datang seorang laki-laki dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, wasiat apa yang ingin engkau berikan kepada saya?" Kalimat ini penting hadirin. Kita ini kalau ketemu orang soleh, ketemu orang alim, ketemu ustadz, ketemu kiai, ketemu syekh, ya, itu mintanya minta wasiat, mintanya minta nasihat, mintanya bimbingan dan arahan. Ini yang benar, ya, ini yang benar. Jadi orang itu akan mendapatkan manfaat terus dan dia akan ingat terus dan pasti nanti akan berhasil, insya Allah, kalau dia memegangi nasihat, wejangan dan arahnya dari sang ustadz, sang kiai, sang alim atau sang syekh tersebut. Namun kebanyakan dari kita kalau ketemu ustadz, ketemu syekh, ketemu alim, ketemu kiai, Ustadz, foto bareng dulu Ustadz. Yang diminta kok fotonya, ya. Yang diminta itu jangan fotonya, yang diminta itu apanya? Nasihat dan jangannya. Itu yang akan bermanfaat, itu yang akan menyelamatkan kita, itu yang akan memperbaiki pribadi kita. Sebagaimana di sini as-sahabah radhiyallahu taala anhu mengatakan ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, beri saya wasiat, beri saya wasiat yang akan saya jaga terus karena wasiat." Qala, maka beliau berwasiat, "La taghdab, jangan jadi orang yang temperamen. La taghdab, jangan emosian, jangan ngamuan."
Ya, itu kalimat la taghdab. Faraddada miraran faqala la taghdab. Dia pun akhirnya meminta lagi, kemudian wasiat apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah jawab lagi, la taghdab. Jangan temperamen, jangan ngamuan, jangan emosian. Faraddada miraran, dalam riwayat sampai 3 kali, ya. Tanya lagi wasiatnya apa lagi ya Rasulullah? Tetap Rasulullah enggak berubah mengatakan la taghdab. Jangan marah, jangan emosian. Orang yang marah, orang yang emosian, orang yang ngamuan, akan hilang darinya berbagai macam kebaikan. Bagaimana ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang keadaan pasukan iblis yang diutus, ya, diutus oleh iblis pasukannya ini, nyebar. Ngapain? Ya, buat orang itu jadi maksiat. Maka ketika semua tentara iblis ini sudah ngerayu umat manusia agar bermaksiat, yang satu datang melapor ke iblis dan mengatakan, ya, ketika dikumpulkan semua itu, ayo kasih laporan, evaluasi. Datang satu, ya, setan mengatakan, saya sudah berhasil membuat anak Adam minum minuman keras. Kata iblis, la syai' alaik, ya, kamu belum berbuat apa-apa. Qad yatu fi sabah, ya, dia bisa aja langsung taubat setelah itu. Yang satu lagi, setan mengatakan, saya telah berhasil membuat seseorang bermain judi. Qala la syai' alaik, kamu belum berbuat apa-apa. Terus setiap ada laporan-laporan kejelekan dari pencapaian-pencapaian mereka, tentara iblis ini, iblis selalu mengatakan la syai' alaik, kamu belum melakukan apapun. Sampai datang setan yang berikutnya dan mengatakan, ma zaltu hatta faraqtu bainahu wa baina ahli, tidaklah saya meninggalkan dia kecuali dia sudah cerai dengan pasangannya. Hubungan suami istri ribut gede-gedean karena dibangun di atas emosi, sampai cerai, sampai pisah. Maka kata iblis apa? Dipakaikan mahkota kerajaan di atas kepalanya sambil mengatakan ni'ma anta, ya, luar biasa sekali apa yang kamu lakukan. Kemudian didudukkan dia di sampingnya iblis dan mengatakan, sekarang kamu boleh istirahat, karena kejelekanmu tidak bisa ada yang menyaingi. Orang kalau ribut gede-gedean, suami istri ribut sampai nanti na'udzubillah jadi cerai, pisah, yang jadi korban siapa? Anak. Anaknya akan tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya, keharmonisan orang tuanya. Anaknya akan kehilangan orang yang paling dia cintai dan terpaksa dia harus memilih mau kemana dia ikut. Ya, kecewa dan sakit hatinya akan lama, butuh waktu dan belum tentu bisa diobati. Belum nanti ke mertuanya merembet, belum nanti ke ipar-iparnya, terus belum nanti omongan di luar. Ya, keributan, kerusakan, kehancuran rumah tangga berawal dari mana awalnya? Emosi yang tidak bisa ditahan antara suami dan istri. Kehancurannya lebih luar biasa sekali. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasiat ini dari Nabi SAW bukan sembarang wasiat. Seandainya seseorang mau mentadaburinya, merenunginya, meresapinya, insya Allah dia akan bisa selamat. Sabar, ya, sabar sedikit. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, hadis yang ke-49. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Yang artinya adalah akan terus ujian
diberikan kepada orang mukmin dan mukminah. Laki dan perempuan akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya terkadang menimpa badannya sendiri, terkadang mengenai anaknya, terkadang kena jatuh ke hartanya. Badannya sakit, bisa saja. Atau waladi, anaknya yang sakit. Atau hartanya yang hilang, hartanya yang berkurang, hartanya yang dicuri. Itu bisa semuanya. Hatta yalqallaha ta'ala wa ma'alaihi khati'ah. Dan terus akan seperti ini, gak akan pernah selesai, muter aja siklusnya. Kemarin saya, sekarang istri, terus anak, terus harta, ya, terus kembali lagi. Pasti kita renungi ujian kita seputar itu. Ini selesai, nanti ada lagi. Ini selesai, nanti keluar lagi. Ini selesai, nanti datang lagi. Sampai kapan Ustaz? Kata Rasulullah SAW, hatta yalqallah, sampai dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah bertanya, ya Allah, sampai kapan saya mendapatkan ujian dan musibah ini? Kata Rasulullah, sampai ketemu Allah. Lah lama sekali, ya minta cepetan sana. Kalau lah kelamaan, minta dicepatkan, ya, supaya Israel datang menjemput, supaya lebih cepat. Kenapa? Tujuannya satu, kata Rasulullah SAW. Hatta yalqallaha ta'ala wa ma'alaihi khati'ah. Sampai nanti dia bertemu dengan Allah, dia sudah nggak bawa dosa. Sebab sakit itu mengurangi dosanya. Sakit itu menghapuskan dosa-dosanya. Maka orang yang sangat tidak paham tentang agama dan orang yang sangat suudzon kepada Allah lah yang justru tidak pernah bahagia ketika ditimpa ujian dan cobaan. Nikmati saja. Ikhtiar tetap. Jangan apatis, jangan pesimis. Ujian di badan, ujian di anak, ujian di harta, kemudian gak mau ngobati, kemudian gak mau evaluasi. Ya ini ngaco namanya, ya. Sakit diobati, habis itu evaluasi, sakit ini jangan sampai terjadi lagi. Kalaupun sakit lagi, ya sakit yang lain lah. Ya, sakit yang lain, jangan sakit yang sama, Sama, ekonomi juga seperti itu. Oh, ini saya sudah kehilangan uang di sini. Ya, labas, sabar. Tapi bukan berarti tidak dievaluasi. Ya, tetap ada evaluasi. Tidak boleh, Islam itu tidak pernah mengajarkan antara pasrah kepada takdir dengan sikap apatis dan pesimis. Tidak pernah, ya. Rasulullah SAW dulu pun seperti itu mengajari para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW dimintai uang, ya Rasulullah, saya pengen modal. Datang seorang sahabat, datang, ya Rasulullah, saya pengen modal. Rasulullah nggak ngasih duit, ya, nggak ngasih duit. Kata Rasulullah SAW, kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Sebentar, ya. Ini ada uang 1 dirham. Kamu pergi ke pasar, beli kampak bawa ke sini. Dia ambil uangnya Rasulullah yang 1 dirham itu, dia pergi ke pasar, dia beli kampak. Datang ke Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, ini kampak kamu saya pinjemi. Kamu sekarang pergi cari kayu bakar. Habis itu kamu jual. Hasilnya kamu buat beli kampak ini kembalikan ke saya. Maka orang itu pergi, ya, nyari kayu bakar. Setelah dia dapat, dia kumpulkan, sudah banyak, dia kira banyak, cukup, dia bawa ke pasar, kayu bakarnya dijual. Hasilnya buat beli kampak. Kampaknya Rasulullah dikembalikan. Ini ya Rasulullah kampaknya. Saya sekarang sudah punya kampak. Ya, saya sudah punya kampak. Kampaknya Rasulullah dikembalikan, bukan duit. Ya, dikembalikan. Ini kampaknya. Bagus. Sekarang kamu gunakan kampak ini untuk nyari kayu bakar lagi tetap. Dan kamu jangan datang ke sini kecuali setelah 7 hari. Maka pergilah dia untuk mencari kayu bakar, bekerja selama 7 hari. Kemudian datang lagi ke Rasulullah. Ngapain? Evaluasi kinerja kerjaan, manajemen usaha.
Itu semuanya diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kampak fungsinya buat apa? Ya, buat nyari kayu bakar. Setelah kamu dapat kayu bakar, kamu jual ke pasar. Diajari oleh Rasulullah SAW tata caranya, bukan minta duit dikasih duit. Ya, inilah metode Islam di dalam usaha. Ya, usaha itu pasti akan naik turun, pasang surut, dan itu sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sabari, tapi jangan pernah kita merasa apatis, pesimis, kemudian tidak pernah evaluasi. Tujuan Allah memberikan itu semua indah kok, baik, supaya nanti kalau kita ketemu Allah gak punya dosa sama sekali. Tujuannya itu. Maka jangan pernah suudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa sampai sini aja dulu ya, cukup, karena hadis berikutnya hadis yang panjang, hadis yang ke-50. Nah, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.